Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Alwini Sekal Rizky dengan NIM yang tertera pada layar akan sedikit menjelaskan mengenai laporan hasil pemrograman saya pada mata kuliah sistem kendali. Baik, karena keterbatasan waktu, kita melangkah pada pembahasan. Baik, yang pertama adalah sistem orde 1. Contoh pertama adalah sistem orde 1 dengan fungsi alih G S sama dengan 1 per S tambah 5. Pola dari sistem berada di S sama dengan min 5, yang artinya berada di sebelah kiri bidang S dan menunjukkan sistem stabil. Ketika memberikan masukan untuk satuan bentuk waktu dari tanggapan yang mengikuti, YT sama dengan 1 kurang E pangkat min 5T. Simulasi MATLAB menghasilkan kurva yang naik secara eksponensial dari 0 hingga mencapai nilai 1. Tidak ada overshoot maupun osilasi. Sistem mencapai keadaan tunak dalam waktu kurang dari 1 detik, sekitar 0,8 detik. Kesimpulannya yaitu sistem orde 1 ini stabil, responnya halus dan sesuai dengan teori sistem LTI linear sederhana. Berikutnya adalah sistem orde 2. Fungsi alih sistem orde 2 dalam contoh ini menghasilkan dua pol kompleks konjugat dengan nilai redaman antara 0 dan 1. Sistem masuk kategori underpenned. Simulasi MATLAB menunjukkan adanya overshoot sekitar 10-15% dengan nilai puncak melebihi 1. Kemudian sistem turun dan akhirnya stabil di nilai akhir. Waktu puncak, waktu naik, dan setting time juga bisa diamati dari kurva. Dan sistem mulai mencapai keadaan tunak dalam waktu 1,2 sampai 1,4 detik. Kesimpulannya, sistem stabil namun dengan osilasi ringan. Ini umum terjadi pada sistem dengan pol kompleks imajiner. Selanjutnya yaitu sistem orde tinggi. Fungsi alih pada sistem orde tinggi ini dimodifikasi berdasarkan NIM, yaitu NIM saya 040. Fungsi alih aslinya yaitu GS sama dengan 1 per S dalam kurung S pangkat 2 tambah 4 dikali S tambah 4. Pada simulasi MATLAB menunjukkan respon yang meningkat terus menerus, membentuk garis lurus yang naik tajam. Ini karena integrator pol di S1 S sama dengan 0 menghasilkan akumulasi, sedangkan pol di sumbu imajiner menghasilkan osilasi yang tidak teredam. Kesimpulannya, sistem ini tidak stabil dengan ada keadaan tunak dan respon divergen terhadap input undak. Selanjutnya, contoh 5.3 persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik telah dimodifikasi juga berdasarkan NIM, yaitu menjadi S pangkat 3 tambah 4S pangkat 2 ditambah 16S sama dengan 0. Pada simulasi pol zero map di MATLAB menunjukkan satu pol di titik asal dan 2 di sumbu imajiner. Karena tidak ada bagian rel negatif yang cukup untuk redaman, sistem dianggap marginally stable. Tapi secara praktis bisa dianggap tidak stabil karena output tidak mencapai nilai konstan. Berikutnya yaitu contoh 5.5 kriteria Roth. Pada persamaan karakteristik menggunakan NIM saya yaitu S pangkat 4 ditambah 3,41 S pangkat 3 ditambah 0 S pangkat 2 ditambah 4S tambah 0 sama dengan 0. Ada juga nilai tabel Roth yang
bisa dilihat pada layar. Nah, pada hasil simulasi di MATLAB mengkonfirmasi bahwa dua pol berada di sebelah kanan, satu pol di kiri, satu pol di titik asal. Kesimpulannya yaitu sistem ini tidak stabil karena ada pol dengan bagian rel positif. Selanjutnya yaitu contoh 5.6 kriteria Roth. Sama seperti pada contoh 5.5 tadi, persamaan juga telah dimodifikasi menghasilkan baris nol dalam tabel Roth yang bisa dilihat pada layar. Solusinya adalah membuat polinomial bantu dari baris atasnya lalu melanjutkan tabel. Setelah disusun kembali tidak ada perubahan tanda sehingga Roth menyatakan sistem stabil. Namun verifikasi MATLAB menunjukkan semua pol berada di sumbu imajiner dan titik asal. Sistem marginally stable. Kesimpulannya yaitu walau Roth dinyatakan stabil, sistem sebenarnya tidak sepenuhnya stabil secara dinamis. Selanjutnya pada contoh 5.11 kriteria Horowitz. Di sini juga persamaan karakteristiknya telah diubah berdasarkan NIM menjadi S pangkat 4 ditambah 3S pangkat 3 tambah 0 S pangkat 2 ditambah 4S tambah 0 sama dengan 0. Kemudian bentuk matrik Horowitz-nya bisa dilihat pada layar. Determinan minor terkait, dan pada hasil pengujian MATLAB dua pol dengan bagian rel positif dan satu di S sama dengan 0. Kesimpulannya, sistem ini tidak stabil dan Horowitz berhasil mendeteksinya dengan analitis. Berikutnya yaitu contoh 5.14 kriteria continued fraction. Pada persamaan karakteristik juga telah dirubah berdasarkan NIM menjadi PS sama dengan S pangkat 3 ditambah 0 S pangkat 2 tambah 4S tambah 0 sama dengan 0. Langkah-langkah continued fraction ini juga bisa dilihat pada layar, dan pada simulasi MATLAB-nya menunjukkan 3 pol berada di sumbu imajiner. Karena tidak ada bagian rel negatif, sistem ini tidak bisa dibuktikan kestabilannya secara formal dan dianggap tidak stabil atau marginal. Baik, kita masuk pada kesimpulannya, yaitu dari seluruh analisis dapat disimpulkan bahwa letak pol sangat menentukan jenis tanggapan sistem dan sistem dengan pol di kiri bidang S sama dengan tidak stabil. Pol di titik asal atau sumbu imajiner berarti marginally stable, dan pol di kanan bidang S berarti sistem tidak stabil. Penggunaan MATLAB sangat penting untuk visualisasi, namun metode seperti Roth, Horowitz, dan continued fraction tetap menjadi alat analitis utama dalam mengevaluasi kestabilan sistem. Demikian presentasi saya, semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggapan dan kestabilan sistem kendali. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.